hidup ini selalu ada tantangan. Oke. Tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang atau bagaimana kita mensiasati untuk bisa menyelesaikan mungkin ya, atau menyikapi tantangan tersebut. Never give up ya. Karena memang dalam setiap langkah yang kita hadapin akan banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil tajam. Menurut saya ada satu yang cukup lately saya baru ini ya dapat ini, bisnis juga is not about the money gitu ya. Itu tadi ada value yang harus kita, ini kan termasuk tadi Pak Eko sampaikan, misalkan hubungan relationship itu penting sekali menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan? Saya Eko Setiawan, kembali dalam sebuah program yang mesti kalau saya muncul itu saya selalu bawa sosok atau tokoh yang bisa menginspirasi Anda. Tentunya kaitannya dengan leadership skill ya. Dan tamu kita hari ini cukup spesial. Kenapa? Mungkin saya perlu ingatkan Anda bahwa di Malang itu pernah viral sebuah objek wisata yang ada di kawasan Jodipan. Ya, betul sekali. Jadi di sana ada yang namanya Kampung Warna-Warni Jodipan dan juga Kampung 3D, Kampung Biru dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada peran dari Indana Paint, sebuah brand cat lokal ya asli Malang yang sudah berdiri sejak tahun 81 kalau nggak salah ya. Nanti kita ngobrol aja sama ownernya gitu, sama vice presidennya gitu. Nah ini punya kontribusi yang cukup luar biasa. Bahkan daya tarik Kampung Warna-Warni Jodipan dan juga 3D itu memancing para ekspatriat, turis-turis asing datang ke sana untuk melihat itu. Nah, seperti apa dan bagaimana? Kita langsung ketemu saja dengan sosok yang ada di balik itu, Pak Steven Sugiharto, Vice President dari Indana Paint. Selamat pagi Pak Eko. Apa kabar Pak? Luar biasa. Tambah awet muda ya Pak. Terima kasih. Aktivitas apa ini aktivitas? Saya ada ikut CrossFit kalau pagi. CrossFit ya? Ya. Nge-gym masih? Masih dengan. Pantesan kelihatan lebih bugar, lebih seger gitu dan atletis itu. Iya, makasih Pak. Oke, Pak Steve, seperti yang kita prolog di awal, bisa diceritain sedikit nggak dulu bagaimana Pak Steve dan teman-teman UMM kalau nggak salah ya dulu, ya itu membangun kampung warna-warni yang kumuh, terus bisa disulap jadi seperti itu sebagai destinasi wisata, sekaligus juga bisa merubah apa ya istilahnya culture sosial yang ada di situ gitu ya. Nah itu bagaimana dulu ceritanya? Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya, jadi ceritanya kalau sedikit flashback ya, itu waktu itu memang kalau Indana kan seperti Pak Eko sampaikan adalah perusahaan cat lokal di Kota Malang, sehingga banyak sekali memang baik itu instansi atau sekolah itu kadang-kadang mengajukan permohonan cat untuk CSR ya istilahnya ya. Kita memang ada program Corporate Social Responsibility. Nah itu pada waktu itu kita ada masuk proposal dari mahasiswa komunikasi UMM Muhammadiyah. Dia ingin istilahnya memberikan edukasi kepada masyarakat di Jodipan terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama di bantaran sungai. Karena melihat fenomena sosial yang ada di situ ya. Jadi mereka berpikiran mereka biasanya suka buang sampah di sungai dan sebagainya, itu dia ingin bisa lebih bersih. Nah, salah satunya supaya juga mengedukasi masyarakat di sana, itu dia ingin lingkungannya juga ikut dibersihkan. Salah satunya dengan dicat. Jadi pada waktu proposalnya memang sekedar very simple untuk pengajuan cat aja untuk mengecat kampung gitu kan, supaya kelihatan bersih. Kemudian masyarakatnya bisa diedukasi tentang kebersihan. Hanya itu aja. Ada bayangan nggak? Ternyata dari itu bisa viral, bisa narik wisatawan dari mancanegara. Kita waktu itu nggak mikirnya sampai sejauh itu, cuman saya memang sebagai pengusaha saya mikir itu lokasi kan cukup strategis karena dia persis di bawah di atas itu di jalan raya yang cukup ramai, kemudian di bawah itu ada kelihatan rumah-rumah gitu. Saya pikir kalau ini kita cat dengan berbagai warna gitu kelihatannya bakal cantik gitu kan ya. Jadi kita usulkan ya bisnisnya gitu. Sebagai promosi aja lah. Gimana kita chat nanti mungkin saya bisa promosi di sana. Seperti itu aja, simple itu. Ketika itu sudah sampai pada tataran viral, didengung-dengungkan, bahkan diklaim itu sebagai destinasi wisata, itu apa yang Pak Steve rasakan? Ya, yang pasti kita ikut bahagia. Kita ikut senang, bahkan sampai stasiun TV internasional NHK itu ya, itu datang meliput
khusus selama seminggu dia ada timnya di sana untuk meliput. Yang dia liput malah cukup dalam, yaitu dia melihat apakah ada perubahan perubahan ini sosial gitu. Sosialnya, ya. Dan ternyata memang ada gitu. Dan itu ternyata memang ada, padahal kan cuma sekedar ngechat gitu ya, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Artinya chat itu bisa membawa pengaruh psikologis pada orang ya. Betul. Luar biasa. Dan produk-produknya kan bagus-bagus gitu. Iya. Kita ini studionya C3 itu pakai Mix One yang waduh keren pokoknya. Iya, kita pernah kerjasama ya. Iya, towernya kita pakai apa itu namanya universal ya kalau. Iya, cat universal, betul. Cat universal gitu. Ada juga yang bukan Pak, yang warna merah yang karetnya agak tebal. Namanya apa istilahnya? Saya lupa, universal ya. Universal, untuk baja. Iya, betul. Itu kuat sekali itu. Iya. Sudah berapa tahun ini? Iya, itu kita pakai juga di Dom UMM itu. Oh iya. Dan tower kita masih merah putihnya masih menyala Pak sekarang. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kita sudah dibantu sangat luar biasa. Tapi itu representasi dari Indana Paint yang mana ini adalah produk lokal yang nggak kalah dengan produk yang ada di luar bahkan internasional ya. Iya. Produk-produk internasional pun kalau kita perbandingkan gitu, bahkan Indana Paint lebih unggul ya, yang dalam tanda kutip kompetitornya. Iya. Kita sudah survei itu, termasuk orang yang biasa ngecat. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan gitu kan Pak Steven juga kan pasti tahu ya proses untuk membangun Indana dari tahun 81 ya, yang mana bisa kira-kira diceritakan lah ya, proses perjalanan hingga sebesar sekarang. Jadi memang kita usaha masih family business ya. Jadi dirintis oleh almarhum ayah saya, kemudian juga kakak saya yang paling besar. Kemudian dari situ sampai saya terjun ini sekitar tahun 2011 waktu saya balik dari US. Kemudian saya punya cita-cita itu ingin Indana itu menjadi seperti kalau misalkan di Kudus orang taunya kan jarum gitu kan ya, atau di Kediri gudang garam. Saya ingin kalau di Malang orang tahu Indana gitu kan, pabrik cat di Malang, dan itu ternyata bisa terrealisasikan ya. Istilah ada local brand identity. Betul. Gitu ya. Salah satunya memang lewat pengecatan kampung-kampung tematik tadi. Gitu. Kita bisa dikenal. Sampai sekarang bisa besar itu. Jadi muaranya itu adalah niatnya bukan dulu kita berbicara dari sisi uang dulu, tapi kita bangun value kan gitu ya. Betul. Value-nya dulu nih kejar kan gitu kan ya. Nah dalam industri cat yang tentu kita nggak menafikan ya banyak kompetitor. Persaingan kan juga kompetitif ya. Apa kira-kira strategi utama dari Indana Paint supaya tetap relevan dan bisa tetap memimpin pasar Pak? Kita salah satunya kita tetap selalu kreatif untuk menciptakan jenis-jenis cat-cat yang berbeda gitu ya. Cat mungkin orang taunya cuma cat tembok, cat kayu besi gitu ya. Padahal jenis cat itu macam-macam gitu kalau kita ini. Nah, kita seperti sekarang ada banyak buat satu produk yang lebih bentuknya DIY, do it yourself. Karena banyak profesional muda sekarang itu udah nggak mau ribet gitu ya. Jadi mereka pingin sesuatu yang mungkin pada waktu hari Sabtu atau Minggunya mereka bisa lakukan sendiri. Jadi misalkan ada bentuk cat spray yang untuk ngecat wastafel, cat kloset, ngecat untuk kolam, untuk mau ngecat sepatu bahkan itu bisa gitu. Dan kita ada. Saya pernah ke sana itu. Jadi di laboratorium yang di belakang itu kan ada peneliti-peneliti yang lagi mengembangkan riset development-nya. Kan gede sekali itu. Sampai pada kita punya kesempatan untuk ngecat sepatu trial gitu kan. Luar biasa itu experience yang keren itu. Jadi itu yang memang itu juga langkah market, langkah strateginya. Itu memang niche market, tapi dari situ orang tahu bahwa Indana itu kreatif gitu. Jadi produk Indana ini terkenal dengan memiliki inovasi, tidak hanya soal warna tapi juga kualitas, gitu ya kira-kira. Nah, bagaimana Pak? Tadi kita sudah sempil sedikit ya terkait dengan proses riset dan juga bagaimana cara istilahnya untuk dikembangkan di perusahaan. Jadi riset and development-nya. Kadang kan sebuah riset itu biayanya juga cukup tinggi kan. Betul. Terus kadang juga belum tentu bisa diaplikasikan karena ini terlalu idealis, mungkin pasar atau itu gimana kira-kira? Itu yang membedakan mungkin Indana dengan beberapa pabrik kompetitor ya saya bilang. Karena nggak semua pabrik cat itu mau berinvestasi di research development. Karena seperti Pak Eko bilang itu biayanya kan cukup tinggi. Dari SDM-nya, kemudian peralatannya, kemudian Pak Eko juga bilang banyak produk yang mungkin juga diciptakan tapi nggak bisa dijual, seperti kan ya. Itu kan cost ya sebenarnya buat perusahaan. Tapi kita
memang mau bikin itu gitu. Walaupun kita tahu itu cost, tapi kita tahu bahwa kita memang ingin jadi perusahaan yang selalu berinovasi, sehingga kita memang lakukan itu. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita ngomong ke personal nih Pak. Sebagai seorang leader, pemimpin perusahaan gitu, apa kira-kira tantangan terbesar yang pernah Pak Steve hadapi gitu? Dan kira-kira bagaimana cara mengatasi itu dalam proses Bapak menjadi pimpinan, menjadi seorang leader? Ya, menurut saya sih dalam hidup ini selalu ada tantangan, Pak. Oke. Tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang atau bagaimana kita mensiasati untuk bisa menyelesaikan mungkin ya, atau menyikapi tantangan tersebut ya. Seperti di Indana, saya rasa untuk mulai sejak pandemi kita merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Mungkin nggak cuma di Indana, tapi saya rasa semua sektor juga mengalami tersebut. Jadi yang kita lakukan salah satunya, kita udah tahu bahwa ini akan cukup lama, nggak akan selesai dalam waktu 1, 2, 3 tahun gitu ya ke depan. Jadi yang kita lakukan, kita langsung segera melakukan efisiensi, ya kan. Kemudian emang betul di dalam situ termasuk kita melakukan banyak juga seperti pengurangan karyawan, kemudian penutupan cabang-cabang yang tidak produktif gitu ya. Dan dampaknya kita rasakan itu saat ini, walaupun saat ini istilahnya situasi masih lesu gitu ya, tapi kerugian kita nggak sangat banyak karena kita sudah lakukan efisiensi tadi, udah manage dari awal tadi itu, dari 2020 itu. Tapi sebenarnya itu kan karena istilahnya bukan sesuatu yang karena global kan, situasi global gitu ya. Bukan karena memang dari pihak manajemen yang nggak siap, tapi justru malah siap dengan di-manage dengan baik gitu ya. Dan ini yang nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata terjadi gitu. Ada COVID yang orang nggak nyangka sehingga semuanya gagap. Nah, Indana tetap stay relevan gitu ya. Iya, itu tadi karena kita memang sebagai mungkin pengusaha juga, kita memang harus selalu melihat ke depan dan kita harus siap dalam setiap apapun gitu ya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya tadi itu, mensiasatinya. Pak Steve, kira-kira kalau kita bicara tentang value, tentang nilai gitu, apa di dalam prinsip nilai kepemimpinan Pak Steve yang dipegang dalam mengelola tim dan juga perusahaan, Pak? Value. Satu mungkin honesty ya. Jadi kita selalu, istilahnya kita nggak mau menipu customer, kita juga nggak mau menipu karyawan. Ini kan kita itu tadi ya, honesty lah menurut saya. Jujur ya. Kejujuran nomor satu. Sama Pak, saya juga seperti itu gitu. Menyampaikan sesuatu itu harus jujur gitu. Iya. Jadi kita karena enak gitu. Iya, termasuk di produk kita gitu. Jadi kita nggak mau lah istilahnya tipu-tipu gitu ya. Ada produk segini dijual harga segini, tapi hanya mereka pakai untuk promosi dan sebagainya. Yang bayar itu sebenarnya customer juga gitu kan. Nah, kita nggak mau seperti itu gitu. Oke. Nah, di dalam dunia bisnis Pak Steve biasanya kan selalu cepat berubah gitu ya, fluktuasi dan sebagainya. Bagaimana Indana Paint itu beradaptasi dengan tren baru, termasuk teknologi dan sustainability? Ya, itu sudah kita lakukan. Makanya kita memang melihat bahwa sejak pandemi ini banyak sekali perubahan yang terjadi, termasuk di Indana. Kalau dulunya sebelum pandemi kita lebih banyak mengandalkan distributor dan kemudian cabang-cabang kita, toko-toko seperti itu. Setelah pandemi ini gaya pemasaran kita sedikit berubah. Kita malah sudah seperti saya katakan tadi, kita ada ciptakan banyak produk-produk yang DIY. Itu cara pemasarannya udah beda. Kita udah nggak pakai channel distribusi tadi, tapi kita pakai misalkan endorse Telegram. Kemudian kita jual di misalkan TikTok Shop, live itu dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Jualannya tidak hanya di display tapi sudah multi platform ya? Iya, betul. Dalam membangun brand Pak, seberapa penting hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis bagi Indana Paint? Sangat penting, Pak. Jadi kita bikin satu brand ini, kita pastikan mitra bisnis kita juga paham gitu ya dengan brand kita gitu, dan apa yang akan kita jual di situ. Jadi biasanya lebih cenderung ke kita ngomong logik bisnisnya atau lebih ke hubungan personal emosional Pak? Kalau di Indana memang banyak di hubungan emosional sih Pak. Tapi itu yang membedakan itu kita. Iya, itu tapi yang membedakan kita itu kalau emosional kita yang futuristik lah ya. Nggak mudah dipisahkan gitu Pak. Luar biasa Pak Steve ini. Nah Pak, banyak generasi muda yang sekarang ini punya cita-cita pengen jadi pengusaha sukses. Apa kira-kira nasihat yang bisa diberikan Pak Steve untuk mereka yang mungkin baru memulai
bisnis atau usaha? Ya, satu, never give up ya. Karena memang dalam setiap langkah yang kita hadapin akan banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil tajam. Mungkin saya zaman dulu pernah juga di City Guide cerita tentang masa ini ya, masa apa? Zaman muda saya. Itu juga nggak mudah kan ya, Pak Eko tahu banyak yang saya lalui, banyak ditipu ya kan, banyak kegagalan dan sebagainya. Jadi never give up ya. Itu satu. Yang kedua juga menurut saya ada satu yang cukup lately saya baru ini ya dapat ini, bisnis juga is not about the money gitu ya. Itu tadi ada value yang harus kita ini kan, termasuk tadi Pak Eko sampaikan misalkan hubungan relationship itu penting sekali menurut saya. Itu sih tips dari saya ya. Satu, never give up. Yang kedua juga yaitu honesty, dan yang ketiga ya business is not about the money juga gitu. Jadi create value dulu baru nanti money itu akan mengikuti. Betul. Gitu ya. Kira-kira betul. gitu ya? Iya, betul. Ya. Nah, terus kira-kira Pak, pebisnis, farmer, itu kan pasti sibuk Pak. Iya. Nah, bagaimana kira-kira Bapak itu menjaga keseimbangan hidup lah ya, work-life balance gitu istilahnya, antara target bisnis yang mungkin ada ambisi di situ dengan kualitas hidup pribadi dan keluarga. Bagaimana itu semuanya bisa jadi harmoni? Saya terinspirasi juga dari Pak Steve gitu, yang bahkan sekali waktu masih tetap bisa berolahraga, bisa healthy lifestyle gitu. Tapi bisnis juga ongoing terus, jalan terus gitu ya. Memang itu sangat penting ya. Kita bilang balance life ya. Jadi kita mesti balance ya antara tadi cari duit gitu kan, antara kesehatan dan keluarga juga. Jadi memang kita ya istilahnya, kalau saya set waktu, saya tahu bahwa saya bekerjanya kan setelah di atas jam 8 pagi misalkan. Jadi saya memang selalu make time untuk exercise tuh pagi. Jadi saya bangun biasanya sekitar jam 5, kemudian exercise jam 6 sampai jam 7. Kemudian selesai itu aktivitas baru jam 8 biasanya saya bekerja. Kemudian untuk weekend itu biasanya pasti saya tempatkan untuk family seperti itu ya. Jadi ada memang waktu atau ruang-ruang khusus yang kalau kita mikir-mikir kerja memang nggak selesai Pak. Jadi jadi kita yang harus manage time lah. Oke. Jadi di manage ya. Iya. Tidak bisa itu karena tidak disempatkan. Betul. Gitu ya. Pasti luar biasa ya ngobrol kita hari ini, dan harapan kita memang kita datangin tokoh-tokoh itu untuk memberikan inspirasi bagi para leaders atau yang akan menjadi leaders. Mungkin seorang leaders itu juga kadang perlu istilahnya referensi gitu dari leaders yang lain gitu. Mungkin lagi stuck atau apa gitu. Betul. Ini bisa exercise lah ya. Nah Pak, mungkin yang terakhir Pak, melihat ke depan, apa kira-kira visi dan misi besar Bapak untuk Indana Paint dalam 10 tahun mendatang? Beyondnya bagaimana? Visi misi kita tentunya kita ingin menjadi salah satu misi kita ingin menjadi perusahaan cat lokal yang bisa istilahnya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Itu yang saat ini sedang kita proses ya Pak. Ya. Jadi produk kita bisa sampai dari Aceh sampai di Papua itu sudah dikenal. Gitu. Itu salah satu cita-cita kita. Ada lagi Pak? Saya rasa cukup sih. Kalau kebanyakan bingung tadi Pak. Jadi cukup. Visinya adalah itu ya, yang sekarang lagi diupayakan dengan misi-misi dan strategi-strategi khusus. Oke Pak Steve, sukses terus Pak usahanya. Terima kasih Pak. Tetap keep kontak Pak. Gitu. Kita perlu banyak kolaborasi untuk membangun kebermanfaatan dimanapun kita berada Pak. Ya, siap Pak. Sukses Pak Steve. Terima kasih Pak Eko. Thank you Pak Steve. Thank you. Siap. Nah kawan, demikian tadi kita sudah ngobrol di program Meet the Leaders. Tamu kita hari ini adalah seorang Vice President dari produk cat lokal yang sudah besar ya, sudah berdiri sejak tahun 1981 ya, Indana Paint, Pak Stephen Sugiharto ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan banyak inspirasi untuk Anda ya, khususnya kaitan hidup yang balance, dan bagi Anda calon leader maupun juga leader yang sekarang lagi stuck. Kalau yang nggak stuck ya nggak apa-apa lah. Tapi kita pinginnya tetap menginspirasi di City Guide FM, Guidance for Your Life. Saya Eko Setiawan pamit, ketemu lagi dengan tamu-tamu saya yang luar biasa lainnya, tetap di program Meet the Leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.